sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta.
kami dekat padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat Selamat padamu. siang Pak Prapto. Sudah sehat. Sudah sehat Pak Prapto. Iya. Lihatnya selamat siang. Iya, selamat siang. Doa sehat. Lucu di sini. Iya, selamat siang. Gimana? Selamat siang Bu Murni. Siang Pak. Tadi belum saya buka apanya mic-nya. Oh iya, jadi ngomong nggak kedengeran. Ya saya ngomong cuma tidak didengar ya. Gitu kan sehat Bu Ini Murni. sekarang saya dengar. Ya. Hanya bikin Hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku, ajarilah hujan malah. bahasa Hujan. Ya. Hujan. Jemuran. Jemuran. Saya angkat telepon. agar kami dekat padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu, ajarilah kami bahasa cintamu
Pak Prapto udah sehat? Puji Tuhan sudah Bu, Ya, puji Ya. Tuhan. masih pemulihan sedikit, cuma sudah Lebih baik tapi ya Pak. sudah 80% sudah bisa jalan Ya, lancar. luar biasa Tuhan Yesus. Amin, Tuhan Berkati. Yesus. Ibu ya sehat ya. Puji Tuhan Pak, sehat. So far so good Pak. Harus sehat. Ya. Kita dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang Selamat siang, berkata siang. Bapak Ibu. Selamat siang Pak Prap. Bagaimana kabarnya Pak Prapto? Puji Tuhan. Waduh, bersyukur ya Pak bisa bergabung ya. Amin, Bapak. Haleluya. Sehat ya Pak Prapto, masih ada yang dirasa. kami tak dapat jalan sendiri. Nanti Pak Prapto dimohon untuk menceritakan kasih Tuhan ya Pak. Ya, siap Bapak. Wah, luar biasa. Kabar baik. Ya, betul, betul. Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu. Ya, Bu Murni, Bu Yatni, Bu Wida, Bu Lena, Bu Sonya, Tante Indri, berkah dalam. Berkah dalam Pak Samuel. Selamat ulang tahun Tante. Terima kasih. Selamat ulang tahun Bu Rudi. Sudah berlalu. Ya, tapi terima kasih ada ucapan seperti itu, seperti doa bagi saya. Amin. Amin. Ini udah pada makan siang Bapak Ibu. Kalau jam 12 nanggung ya, belum makan siang. Gitu ya Bu Sonya. Iya Pak Samuel. Sudah makan siang, sudah siap. Asal Sudah jangan siap. ngantuk aja nanti. Jangan ngantuk ya. Penyakitnya habis makan Ngomong ngantuk kan ya. kayak Nina Bobo ya. Waduh. Kadang-kadang ngantuk. Apalagi sudah umur 50 ke atas ini kan. Ngantuk. Ngantuk ya. Jangan dong. Ini Harus. sudah ada kopi. Ada kopi Bu Sonya? Ya. Wah.
Jos. Saya nggak ngantuk. Nggak ngantuk, ya ya. Bu Emma, selamat bergabung. Bu Wida sehat ya, Bu? Puji Tuhan sehat, Pak. Ini Sehat di rumah atau di mana ini, Bu Wida? di rumah, Pak. Saya Di rumah sekarang aja. di rumah terus, Pak. Bu Wida ini nih aktif sekali di lingkungan Pak Samuel. Wah, Gereja Katolik Karangpanas itu. ya. Dia di lingkungan aktif sekali. Wow. Ini mengerepotin musuhnya. Enggak, maksudnya yang ngingetin terus itu loh. Saya kalau nggak diingetin tuh kadang-kadang Gitu ya, Bu. Memang harus nggak ada lupa, yang memang lupa kadang-kadang kan gitu. harus ada yang ngingetin ya. Ya, iya Pak. Salah juga ya. Pak Prapto, apa kabar? Sehat ya Baik, Pak? baik. Puji Tuhan. Semua sehat, Bu Sonia. Terima kasih dukungan doanya. Iya, sama-sama saling mendoakan ya Pak Prapto. Amin. Haleluya. Amin. Lihat senyumnya Pak Prapto jadi seger siang ini. Seger ya Pak Samuel. Ya, ini yang saya rindukan Pak Samuel. Ya, sama-sama Katanya, ya Pak. hati gembira obat yang mujarab ya Bapak. Wah, luar biasa. Kita mencoba. Bu Siska, selamat bergabung. Bu Bambang. Selamat siang Pak Sam, Pak Prapto. Selamat siang, Bu Edu. Ibu-ibu yang cantik semuanya. Iya. Bu Siska, semua udah pada makan siang. Bu Siska belum. Oh, ini baru selesai. Baru selesai. Jadi siap-siap untuk. Kata Bu Sonia tadi kalau habis makan siang dengerin renungan jadi ngantuk. Ya, sudah ada penangkalnya. Oh ya, kopi tadi ya. Jos. Jos gandos. Jos gandos. Belum. Oh. Bu Bambang belum makan siang? Puasa, Pak. Belum makan. Oh, puasa. Oh ya ya ya. Iya Saya iya. nggak kuat puasa pingsan. Waduh. Tante Indri selamat ulang tahun. Terima kasih, Siska. Semakin sehat, semakin diberkati. Ini Bu Lili masih di luar, masih makan. Oh, ya. Baik, Bapak dan Ibu, salam sejahtera, berkah dalam. Kita akan mulai saja ya, sudah jam 1, kita on time. Nanti biar yang di belakang menyusul ya, betul sekali. Baik, siang hari ini boleh Bu Murni membuka dalam doa, Bu. Ya, berdoa membuka saja, silakan Bu. Saya nyambi loh Pak ini. Oh, nyambi. Ya, sebentar aja doanya, doa pembukaan. Dalam nama terima kasih Tuhan bersama Teresa, bersama Pak Sam, Pak Sabto, Bu Indri, Sonya. Terima kasih Tuhan kau berkati kita berkumpul. Terima kasih Tuhan, berkatilah berjalan lancar dan berkat. Tuhan yang tanpa kami untuk kami semua. Amin. Amin. Kita serahkan pada Tuhan ya, Bapak Ibu. Mari kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Siang hari ini kita akan bentar ya.
kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang sudah saya siapkan di screen. Kita akan memuji Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita percaya bahwa hanya Tuhan kekuatan dan mazmur kita ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tidak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, Bapak Ibu, dan kita percaya ya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pergi dari kita, meninggalkan kita karena Dia Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Amin. Selamat Amin. bergabung Bu Asih. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat bergabung. Ini Bapak atau Ibu J. Suwarno ya, Bu Siska? J. Suwarno. Ya, Pak Suwarno atau Ibu Suwarno? Mungkin bisa memperkenalkan. Ada Ibu Reta juga, selamat bergabung. Dr. Budianti. Iya, siang Bapak Ibu, maaf.
Telat. Ya, selamat bergabung. Kemudian ada Ibu Samsiono ya, selamat bergabung juga Bu, Tuhan memberkati. Pada siang hari ini selamat siang Bu Samsiono. Selamat siang. Sehat ya Bu? Sehat. Sudah dahar Bu? Sudah. 2 kali. Yang puasa belum? 2 kali. 2 kali. Baik, siang hari ini Bapak Antoni Suprapto minggu yang lalu mengalami kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan. Monggo siang hari ini Pak Prapto akan menyaksikan kebaikan Bapak bagi beliau. Bisa dibuka mikrofonnya dulu Pak Prapto. Nggih, monggo silahkan Pak. Terima kasih Bapak Samuel dan para ibu-ibu berkah dalam. Berkah dalam. Ya, saya pengen menyampaikan kasih Tuhan yang saya terima sepanjang minggu-minggu yang lalu selama 3 bulan berturut-turut, khususnya pada peristiwa yang 1 minggu yang lalu di mana kami menjalani operasi hernia. Puji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan Yesus yang Maha Baik. Karena perjalanan sebenarnya semua lancar. Tetapi memang prosesnya yang harus melalui banyak pintu. Tetapi karena pertolongan kasih Tuhan, saya menerima dengan luar biasa, lancar keseluruhannya. Termasuk juga dalam pelaksanaan operasi luar biasa, masuk dalam ruang operasi, saya selalu menyebut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu melindungi kami. Dan Bapak Ibu, terima kasih atas dukungan doa yang luar biasa yang menguatkan saya untuk mengikuti apa yang harus saya ikuti sesuai dengan petunjuk medis. Dan kebetulan Bapak dan Ibu-ibu, saya dibius tidak lokal, sehingga saya pada waktu operasi itu sadar dan bisa melihat apa yang terjadi. Tetapi berkat kasih Tuhan saya selalu gembira, saya selalu menyebut Tuhan Yesus. Saya tidak khawatir dan saya tidak takut. Akhirnya proses berjalan lancar dan tidak terasa apapun. Lebih 1,5 jam, akhirnya saya bisa langsung masuk ke kamar, tidak masuk ke HND atau masuk ke ICU. Puji Tuhan seluruhnya. Memang persiapannya luar biasa. Dokter kami yang masih cukup muda, tetapi cukup begitu pengalaman di dalam hal bedah membedah atau operasi. Nah, sekali lagi kesemuanya karena Tuhan Bapa yang Maha Kuasa dan Putranya Yesus Kristus yang selalu mengatur saya. Dalam perjalanannya, 2 malam berikutnya kami diperbolehkan meninggalkan rumah sakit karena dianggap sudah kuat. Hanya memang masih dalam bentuk perbannya masih belum dilepas. Sesampai di rumah, mungkin barang setengah sampai 1 jam, kemudian perut saya bereaksi karena pengaruh obat bius yang masih belum habis dan obat-obat yang lain. Akhirnya perut saya berontak mual dan kami tumpah-tumpah dengan tensi yang cukup tinggi, dengan pusing yang luar biasa. Akhirnya 1 jam di rumah, kembali lagi ke rumah sakit, kemudian masuk IGD, dan akhirnya harus mondok lagi, kurang lebih 2 hari. Tetapi memang begitulah jalan Tuhan untuk memberikan kasih-Nya kepada saya pada saat-saat itu. Puji Tuhan, ditangani dengan baik sekali oleh rumah sakit.
Dan kebetulan juga ruangannya masih sama dengan yang saya pakai pada waktu operasi. Karena memang barang hanya 1 jam. Sampai para susternya terkejut, loh kok pulang ke sini lagi? Terus kemudian dideteksi, akhirnya dikasih obat, dan 2 hari berikutnya diperbolehkan pulang. Nah, dalam perjalanan yang demikian panjang persiapannya, tetapi akhirnya saya bersyukur dengan semuanya itu, karena sakit penyakit saya akhirnya betul-betul dijamah oleh Yesus yang Maha Baik. Dan sekarang dalam taraf pemulihan. Nah, puji Tuhan kemarin kontrol, kemudian perbandingan, dan diberi obat untuk anti sakit yang diminum pada waktu puasa. Sekali lagi, ini semua karena kasih Tuhan dan doa Bapak dan para Ibu yang memberikan kekuatan di dalam kami menghadapi apa yang telah terjadi. Kami selalu bersyukur karena jalan lancar dan penyakit kami mudah-mudahan tidak kambuh lagi. Begitulah Bapak Samuel, sekali lagi luar biasa Tuhan mengasihi saya dan pasti keluarga saya. Dan saya di rumah sakit ditunggu oleh cucu-cucu saya yang bergantian. Terima kasih Bapak Ibu doanya, semoga Tuhan memberkati. Amin. Ya, amin. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan, luar biasa. Bapak usia berapa sekarang? 73, 6 bulan. Wah, hampir komplit 34 abad, Bapak. Wah. Ya, puji Tuhan lagi karena sebetulnya saya tuh sehat. Hanya memang sudah pakai ring jantung, sudah tidak punya kandung empedu, sudah hernianya didandani, sudah operasi katarak. Tapi puji Tuhan masih bisa berdoa bersama Bapak. Luar biasa. Wah, luar biasa. Pak Prapto. Ya. Otak mungkin masih jalan Bapak ya. Semangat ya Pak. Amin. Bapak memberikan spot gembira adalah obat yang paling mujarab. Saya berusaha untuk wow, luar biasa. 73 tahun 6 bulan ya. Baik, kita akan naikkan lagi satu lagu pujian. Nanti yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan lagi dipersilahkan ya. Kita nyanyikan ya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi,
kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Amin, Bapak Ibu, Allah kita dahsyat. Amin, amin. Allah kita memang dahsyat dan luar biasa ya. Amin. Karenanya mari terus kita mengandalkan Dia saja. Baik, Amin, pada siang hari ini ada lagi yang mau menceritakan kasih Tuhan? Bu Lena, silakan. Atau Sutarno, siapa dulu? Atau Bu Reta? Bu Lena, silakan Bu Lena. Puji syukur bagi Tuhan, ini saya buka degan sampai maghrib, Pak. Salah ya, Tuhan itu baik ya, diberkati. Degan saya lumayan tiap hari keluar, yang gelondongan maupun yang eceran tuh, Tuhan baik. Saya nggak nyangka seperti ini dikasih Tuhan. Luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Dia mengerti anak-anaknya yang tetap mengasihinya dan mencintai Tuhan. Amin. Andalkan terus Tuhan. Saya nggak percaya semuanya dikasih tercurah. Saya kira ternyata ada aja datang Pak, orang-orang datang. Dan si Tuhan lah Pak. Buat Tuhan, mari kita sembah terus Tuhan. Tuhan yang hidup itu kita nggak tahu Tuhan yang hidup itu hanya Tuhan Yesus. Tidak ada Allah yang lain yang hidup, hanya Dia, dan mengerti semua isi hati kita. Dia tahu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Itu siapa di belakang Bu Lena itu? Putrinya siapa namanya? Nomi, Pak. Halo, adiknya William. Iya, Pak. Shalom, Non. Tuhan berkati ya. Rajin belajarnya ya. Baik, Tuhan memberkati. Tadi Bu Reta mau menceritakan kasih Tuhan. Kemarin adiknya yang kita doakan, bagaimana kondisinya Bu Reta? Maaf. Ya masih dalam proses sih Pak. Proses ya Bu ya. Ya. Yang penting percaya aja, berserah. Ya. Kita Tuhan terus kasih dukung yang dalam terbaik. doa. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Amin, Tuhan amin. memberkati. Terima kasih doa-doanya. Kita terus dukung dalam doa. Nggih. Bu Dokter Budianti, bagaimana dengan kondisi kesehatannya saat ini? Sudah semakin membaik? Selamat siang, terima kasih Pak Sam. Kondisinya dalam hari-hari terakhir nih, puji Tuhan, puji syukur, udah membaik Pak Sam. Maksudnya tuh saya tuh rada berputus asa dikit waktu kira-kira minggu lalu tuh jalannya masih susah, maksudnya masih kadang-kadang sakit, kadang-kadang kalau terlalu banyak jalan tuh besoknya tambah kaku kakinya. Puji Tuhan dalam 2 hari ini itu saya rajin latihan, rasanya benar-benar kasih Tuhan luar biasa. Rasanya itu udah benar-benar baik, udah benar-benar
lebih dulunya kalau saya angkat kan latihan fisioterapi, saya kan dikasih videonya untuk latihan gitu sama dokter medisnya tuh. Saya rasain bener-bener ternyata antara kaki kiri saya dan kaki kanan saya itu tenaganya beda gitu, kekuatan ototnya. Lebih yang kanan ternyata beda gitu, lebih kurang gitu daripada yang kiri gitu. Oh, pantesan saya pikir kenapa langkah saya cepat capek gitu. Sekarang saya rasain tadi itu kok udah perbedaannya udah dikit gitu loh. Maksudnya udah jadi otot-otot kanan lutut saya tuh jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Jadi aduh rasanya tuh senang banget gitu. Terima kasih banget Tuhan atas karyamu, benar-benar Allah tuh maha baik, maha kuasa, dan benar-benar sayang sama aku. Itu Pak Sam. Amin. Amin. Dokter Budianti semangat ya. Semangat selalu. Amin. Bu Asih mau berikan pesan buat Bu Dokter. Ayo Bu Asih. Terima kasih. Kalau kita berbicara kasih Tuhan itu memang luar biasa. Tuhan itu selalu mendidik kita lewat pergumulan hidup. Mendidik kesabaran, ketaatan, keikhlasan, terus pengorbanan. Kita tuh setiap saat dididik Tuhan lewat pergumulan hidup gitu. Jadi saya merasa bersyukur karena dengan saya menghadapi Tuhan izinkan menghadapi pergumulan hidup, di situ Tuhan memproses saya sebenarnya. Makanya saya bersyukur apapun yang saya hadapi, saya selalu bersyukur bahwa Tuhan kasih dengan saya, mencintai saya gitu. Ini cerita 2 minggu yang lalu, anak saya, rumah tangga, keluarga anak saya itu 4-4-nya itu positif semua. Jadi menantu saya, anak saya, cucu saya, terus asisten rumah tangga juga positif semua. Saya bersyukur sekalipun itu positif, tapi badan sehat Pak Sam. Badannya itu sehat. Jadi cuma batuk sedikit, pusing sedikit, tapi masih sehat gitu. Nah, setelah 3 hari diantigen baru dicek itu antigen itu masih positif semua, 4-4-nya itu masih positif. Tapi kondisinya ke-4-4-nya itu benar-benar sehat. Nah, itu saya masih bersyukur gitu loh. Terus masih positif, terus dokternya malah bilang, Bu, ini dibuat piknik aja. Loh, Dok, masih positif kok dibuat piknik gitu, anak saya bilang. Kalau Omikron itu setelah 3 hari, sekalipun positif itu sudah tidak menular ke orang lain. Jadi ibu satu keluarga piknik aja, mungkin 2 hari atau 3 hari terserah, biar supaya imunnya naik, cari tempat yang mungkin agak pedesaan, penginapan, cari yang alam-alam lah, terus dibuat senang, nanti pulang pasti sudah negatif. Dokternya bilang gitu. Terus si anak saya bilang sama saya, "Piye mah, kan dokter lebih tahu," saya bilang gitu. Kalau dokter lebih tahu ya juga mungkin masuk akal selama kamu kalau pergi harus benar-benar cari penginapan yang jauh dari kebisingan, yang benar-benar juga jauh dari masyarakat, supaya kamu bisa juga benar-benar menikmati alam, hatimu senang, ya sudah lakukan, coba. Saya bilang gitu. Oke, terus anak saya tuh ke Jogja, nginep 2 hari, 2 malam 3 hari gitu loh Pak. Di sana dia memang mencari penginapan yang alam lah, yang alam. Jadi dia bawa sepeda juga dari rumah, makanya di sana bisa naik sepeda dan lain sebagainya. Setelah itu dia pulang, cek antigen lagi, semua ke-4-4-nya itu sudah negatif, puji Tuhan itu. Nah, di situ saya bisa, memang kita tuh dilatih begini. Saya juga ngomong sama anak saya, ya memang kita tuh dilatih. Apapun yang kita hadapi, kalau kita tuh menerimanya dengan ikhlas dan tetap belajar sukacita, sepertinya kita nggak akan berat, nggak akan merasa berat. Nah di sini Tuhan luar biasa. Sekalipun mungkin diberi sakit, tapi hati dari keluarga kami itu masih bisa bersukacita. Jadi kayak orang nggak sakit, gitu. Nah di situ Tuhan itu memang melatih sukacita, melatih kesabaran, ketaatan, dan lain sebagainya. Yang tentunya semua itu merupakan kasih Tuhan terhadap diri kita.
Gitu Pak Sam. Amin. Untuk Bu Ase dan Bu Budianti kita beri tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan ya. Tuhan Yesus baik dan dia sungguh sangat baik. Dia teramat baik, selalu mengasihi anak-anaknya. Tidak pernah meninggalkan kita ya. Amin. Amin. Tadi Bu Tarno mau menyampaikan kasih Tuhan. Gimana Bu? Belum? Atau besok minggu ya? Baik ya. Ya, kita akan siapkan hati kita, Bapak dan Ibu. Kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi pada siang hari ini, mari kita akan nyanyikan dulu satu lagu ya, yang menyatakan bahwa kita mau mengiring Tuhan seumur hidup kita. Mungkin bagi Bapak Ibu ini lagu baru, tetapi mari kita belajar, karena lagu ini menceritakan bahwa kita itu membutuhkan Tuhan. Kekuatan kita, ketenangan kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau melayani Dia, mengiring Dia seumur hidup kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku Tuhan, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu Tuhan, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas cinta-Mu Tuhan, selain kami memuji, menyembah-Mu Tuhan? Sebab hanya di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami menemukan kasih-Mu Tuhan. Kami dipenuhi dengan damai, dengan sejahtera, dengan sukacita. Dunia tidak bisa memberikannya itu kepada kami. Tetapi Tuhan Yesus Raja Damai, Kaulah yang memenuhi setiap hasrat kami, kerinduan kami kepadamu. Siang hari ini Bapa, hamba-Mu membawa doa untuk semua anak-anak-Mu yang ada di meeting Zoom pada siang hari ini. Kau jamah satu persatu Tuhan. Kau jamah satu persatu Tuhan. Mengalirlah kuasa dari tempat maha tinggi atas anak-anak-Mu siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir, mengalir, mengalir. Mengalir kasih Allah. Mengalir kasih dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit, yang lemah tubuh. Pada siang hari ini Tuhan hamba-Mu berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa, kami cabut sampai ke akar-akarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat kesembuhan terjadi, kuasa Tuhan terjadi. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Siang hari ini kami rindu belajar firman-Mu. Urapilah hamba-Mu Roh Kudus.
Urapilah juga anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kau tahu ya Tuhan, di tengah aktivitas, pekerjaan, pelayanan, di tengah-tengah kesibukan, kami rindu untuk terus bersekutu dengan-Mu. Kami mau seperti Nuh, hidup bergaul dengan Engkau setiap waktu. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa mengikuti Zoom. Tuhan memberkati, menjagai, melindungi mereka. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. 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 Baik, Bapak Ibu, mari kita akan belajar firman Tuhan. Selamat bergabung untuk Pak Rive dan Bu Sylvia. Terima kasih di tengah kesibukan ya, masih bergabung dan kita rindu untuk terus mencari hadirat Tuhan. Pak Rive di mana ini Pak Rive? Di kantor Pak. Di kantor ya, wow. Ya. Wow. Mantap, salut Pak, salut. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, mari kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Firman yang berjudul ujian iman. Ya. Jadi siang hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang ujian iman. Nah, kita akan melandasi kebenaran firman Tuhan ini dari Daniel pasal 3, ya, Daniel bab 3, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Daniel pasal 3, Daniel bab 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala." Jadi Bapak Ibu, kita lihat ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang terjadi pada saat bangsa Israel berada di tanah pembuangan, yaitu di Babel, di dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin untuk kita bersama-sama melihat sejarah dan kebenarannya, ya. Jadi Bapak Ibu, Babel ya itu memiliki 384 mezbah di pinggir jalan. Ya, mezbah. Kemudian kuilnya itu 955. Dan ini semuanya didedikasikan untuk dewa kafir, ya, untuk penyembahan berhala, karena memang Babel itu penyembah berhala. Nah, Bapak Ibu, di kompleks kuil di tengah Babel itu ada yang terbesar, yang paling terkenal dari semua kuil di kota kuno ini ya, di seluruh dunia, seperti yang dikenal pada masa itu. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa Babel pada waktu itu seperti kalau kita ini ke Bali, ya. Jadi di Bali itu memang mereka menganut kepercayaan yang semacam itu, ya. Di mana-mana, di sudut-sudut kampung, di depan rumah ada penyembahan-penyembahan di sana. Nah,
Ada beberapa orang yang berkata bahwa kisah di dalam perjanjian lama ini hanya dongeng, Bapak Ibu Saudara. Ya, fiksi, cerita kosong. Tetapi apa yang terjadi? Mari kita lihat. Saya ingin untuk kita belajar dulu sejarahnya, ya. Nah, ini peta Babylon kuno. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sini, ya. Inilah Babylon. Babylon ini menguasai negara-negara di sekitarnya. Iran, ya pada waktu itu ya, Irak, Syria, Israel, Jordan itu dikuasai oleh Babylon pada waktu itu. Ya, namanya The Babylonian Empire yang berkuasa 606 hingga 536 before Christ atau sebelum Masehi. Jadi memang di dalam peta kuno ya ada satu kisah yang menggambarkan bahwa Babilonia ini menguasai negara-negara yang ada pada waktu itu. Lalu mungkin ada yang bertanya, Pak, apakah ada peninggalannya sampai sekarang? Ada, Bapak Ibu. Ini, mari kita lihat ya. Ini adalah kota tua Babilonia yang berada di kawasan Mesopotamia, ya, Mesopotamia. Mesopotamia itu Irak ya. Tadi kalau kita lihat di petanya, saya kembali ke peta dulu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, Irak. Ini Babilonia ini masuk di Jazirah Irak ya. Ini termasuk Mesopotamia. Apa yang ditinggalkan pada zaman sekarang ini masih bisa terlihat. Ya, kita lihat bahwa ada peninggalan-peninggalan di sana. Kota ini merupakan pusat kerajaan Babel kuno yang berusia lebih dari 4.000 tahun. Bapak Ibu, dari hal ini kita lihat ya, kalau Bapak Ibu Saudara googling nanti ya, lihat kerajaan Babilonia, maka Bapak Ibu Saudara akan dibawa kepada informasi-informasi Babilonia pada zaman itu, ya juga peninggalannya pada zaman sekarang. Nah, ini tentunya sudah melalui ahli-ahli sejarah yang memang mereka ini teruji, ya tidak sembarangan. Mereka bisa menunjukkan memang bahwa bukti-bukti ini adalah peninggalan dari kerajaan Babel. Jadi Bapak Ibu, mari kita memiliki sebuah keyakinan iman bahwa Alkitab itu adalah kebenaran. Alkitab bukan fiksi, Alkitab bukan cerita karangan, ya, tetapi Alkitab itu benar-benar terjadi, ya. Alkitab itu kisah kehidupan yang Allah berikan kepada manusia, ya, termasuk di dalam perjanjian lama. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan demikian kita yakin bahwa kisah-kisah di dalam Alkitab itu adalah kisah-kisah nyata. Kembali kepada kerajaan Babilonia, ya. Bapak Ibu Saudara, karena pada waktu itu bangsa Israel ini tidak taat kepada Tuhan, ya, pada zaman Yoyakim memerintah, Yoyakim ini sebetulnya sudah diperintah oleh Tuhan untuk dia dan bangsanya itu tunduk kepada Babel. Biarlah Babel yang akan menguasai Yerusalem. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah peperangan, Babel pada waktu itu dikalahkan oleh Mesir, ya, dalam satu peperangan, dalam satu pertempuran, ya. Kemudian Yoyakim, raja Israel ini mulai condong hatinya ke Mesir, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Akhirnya Raja Nebukadnezar menyerang Israel dan akhirnya ya dalam pembuangan yang pertama maka dibuanglah anak-anak muda, keturunan bangsawan. Ya, raja menyuruh Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja, kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak bercela, berperawakan baik, berhikmat, berpengetahuan, berilmu banyak. Pokoknya anak-anak muda yang jos, ya, yang luar biasa, yang strong, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam perjalanannya itu Yoyakim mati, digantikan oleh Yoyakin, Raja Yoyakin. Ya, itu membuat bangsa Israel dibuang lagi sampai kepada Zedekia. Ya, akhirnya Zedekia itu Bapak Ibu, dia juga tadinya tunduk kepada Mesir. Nah, ini susunan raja-raja
Yehuda dan Israel. Jadi bangsa Israel itu terpecah kerajaannya utara dan selatan, ya, terbagi menjadi dua, Yehuda dan Israel. Nah, kerajaan Yehuda itu di kotak merah yang ada di bawah itu, Bapak Ibu kita lihat, ya, ada Yoyakim, ada Yoyakin dan ada Sedekia. Sedekia ini raja yang sungguh-sungguh nekat, Bapak Ibu, ya. Karena pada waktu itu Zedekia ini memberontak kepada Nebukadnezar, akhirnya ditangkap, dan sebagai hukumannya, anak-anak Zedekia itu dihukum mati di depan Raja Zedekia. Tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5 anaknya, tapi 10 anak-anak, bayangkan Bapak Ibu Saudara. 10 anak dibunuh di depan Raja Zedekia, Raja Yehuda. Tuhan sudah berkata, sudahlah Zedekia, kamu nurut saja, ya, melalui nabi-nabinya tentu saja. Tapi Zedekia tidak taat. Dan yang terjadi akhirnya Zedekia harus mengalami hukuman. Sampai dia sendiri dicungkil matanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kemudian dia dirantai, dibawa ke Babel. Itulah yang terjadi di dalam sejarah bangsa Israel. Nah, ketika kita membaca kisah tadi, Bapak Ibu Saudara, maka ada 3 orang pemuda, ya, yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke Babel, ya. Ini ada ilustrasi gambar nih, ada 3 pemuda. Siapa saja mereka? Sadrah, Mesah, Abednego. Betul sekali. Mari kita lihat sejenak siapa mereka, ya. Sadrah itu dalam bahasa Ibraninya dibaca dari kanan ke kiri, ya, ada Syameh, Dalet, ya, kemudian ada Ro, itu bacanya Sadrah, ya, dan Kaf. Nah, Sadrah itu nama Babel, Bapak Ibu Saudara, ya, artinya apa? Lembut. Dia penulis raja, ya, dia besar, tetapi juga artinya itu perintah dari dewa aku, ya. Jadi orang-orang Israel yang dibawa ke Babel itu diberi nama Babel, ya. Tapi nama aslinya dalam bahasa Ibrani yang kadang kita nggak pernah ingat, namanya itu Hananya. Ya, dalam bahasa Ibraninya itu Hananya. Dalam bahasa Inggrisnya Hananiah. Artinya pemberian atau rahmat Yahweh, rahmat Tuhan, ya. Itulah Hananiah atau Sadrah. Kemudian kedua, kita mengenal anak muda yang lain namanya Mesah, ya. Di dalam bahasa Kasdim, bahasa Babel, artinya itu yang menarik dengan kekuatan, ya, atau namanya itu tamu raja, ya, atau nama seorang dewa Babel, ya. Dan nama yang diberikan kepadanya adalah Mesah. Nama Ibraninya itu Misael, Bapak Ibu Saudara, ya. Artinya seperti Allah, ya. Seperti Elohim itu Misael. Jadi tadi kita ingat Sadrah itu namanya siapa? Hananya. Mesah, Misael, ya. Kemudian yang ketiga, yang sering kita sebut Abednego, itu sebetulnya namanya Azaria, ya. Dalam bahasa Kasdim, bahasa Babel, Abednego itu artinya hamba terang atau bersinar, ya. Tetapi dia hamba dewa Nebo atau dewa Nego, ya. Dalam bahasa Ibraninya namanya itu Azaria atau Azariah, berarti yang ditolong oleh Yahweh. Namanya bagus-bagus ya Bapak Ibu Saudara, ya, artinya, ya. Tidak seperti nama orang Jawa, ya. Nama orang Jawa itu nama yang unik, ya, yang dimiliki oleh orang Jawa saja, ya. Ini namanya luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara punya cucu, ya, diberi nama-nama seperti ini, luar biasa, ya. Azaria, ditolong oleh Allah. Kemudian tadi kita bisa mengenal nama Hananya, artinya itu pemberian atau rahmat. Kemudian kita bisa mengenal nama Misael, ya, seperti Allah, atau namanya itu kekuatan, semacam itu. Baik, itulah 3 pemuda. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan bahwa
Nebukadnezar ini sedang membuat patung tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar ya. 1 hasta itu berapa? 45 cm. Jadi kalau 60 hasta itu sekitar berapa? 27 meter. Tinggi banget Bapak Ibu Saudara. 27 meter. Ya, jadi kalau boleh saya bandingkan itu bangunan gedung 8 lantai. 8 atau 9 lantai ya. Ya 8 lantai. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat hotel 8 lantai, itulah tingginya patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Lebarnya berapa? 6 hasta. Ya. 6 kali 45 cm sekitar 2,7 atau 3 meteran lah ya. Lebarnya Bapak Ibu. Satu rumah sendiri ya. Selebar rumah. Tinggi rumah itu kan 3 meteran ya. Seperti itu. Jadi patung ini memang patung yang dibuat khusus oleh Nebukadnezar. Ingat Bapak Ibu tadi di Babel itu yang ada hanya patung-patung. Ya, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Nebukadnezar mendirikan patung ini? Ini alasannya Bapak Ibu. Nebukadnezar adalah raja yang menyombongkan dirinya. Pada waktu itu dia menguasai ya hampir sebagian Jazirah Irak pada waktu itu ya. Memanjang sepanjang itu tadi. Dari Iran, Irak ya sampai kepada Israel, Yerusalem Bapak Ibu. Nah, dia teringat akan mimpi dari yang disampaikan oleh Daniel. Daniel berkata apa dalam Daniel 2 ayat 38? Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu, tuankulah kepala yang dari emas itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Nebukadnezar ingin membuktikan memang bahwa dirinya adalah raja yang dimaksudkan oleh Daniel. Setelah patung itu terbuat Bapak Ibu Saudara, apa dampaknya bagi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan? Ujian mulai datang. Ya, apa ujiannya? Daniel 3 ayat 2. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah. Untuk apa? Untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Jadi patung ini akan diresmikan Bapak Ibu Saudara. Patung itu akan ditahbiskan. Karena patung ini menjadi simbol dari kekuasaan Nebukadnezar ini. Bapak Ibu. Ya. Oleh karenanya ketika patung ini jadi maka akan ditahbiskan. Patung ini akan diresmikan. Dan apa perintah raja? Dia berkata ya bahwa semua orang harus datang. Semua orang harus datang. Bapak Ibu Saudara, ujian itu akan kita hadapi. Ya, setiap kita anak-anak Tuhan akan menghadapi ujian. Tadi kesaksiannya Bu Asi. Ya, kita semuanya akan menghadapi ujian. Tapi kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa di balik ujian itu kita bisa mengalami satu kasih Tuhan, ya. Karena masalah itu artinya adalah masa-masa di mana kita latihan kesabaran, latihan iman, latihan tekun kita berdoa, ya. Kita dilatih otot-otot rohani kita, ya, supaya kuat Bapak Ibu Saudara. Nah, 1 Petrus 4 ayat 12 berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Surat 1 Petrus ini, Bapak Ibu Saudara, ditulis ketika terjadi sebuah ancaman besar bagi murid-murid Kristus di awal gereja mula-mula. Ya, sehingga Rasul Petrus memberikan pesan kepada jemaat pada waktu itu, jangan heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Karena pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang ditangkap
ya oleh Kaisar Nero yang memerintah pada waktu itu, ya. Setelah Babel maka setelah sekian waktu Romawi memerintah, ya, itu Kaisar Nero menangkapi orang-orang yang percaya Kristus. Setelah ditangkap, diikat di sebuah tiang, kemudian dibakar, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Rasul Petrus memberikan kekuatan buat murid-murid Kristus untuk mereka tidak menyangkal, supaya mereka tetap memiliki iman di dalam Kristus. Dan itulah yang terjadi pada zaman Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ya, Bapak Ibu Saudara, Daniel 3 ayat 3, lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, ya ini orang-orang besar. Untuk apa? Menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Bapak Ibu, seringkali kita dihadapkan dengan mayoritas. Kita dihadapkan dengan orang banyak. Ya. Orang-orang di sekeliling kita melakukan pelanggaran, Pak. Atau kita dibujuk-bujuk oleh teman kita, ayolah Mas, ayolah Pak. Ya, itu loh semuanya juga korupsi kok. Ya sudah kita korupsi aja. Makanya yang lalu saya menyaksikan wawancara Angelina Sondah dan Rosi, Bapak Ibu Saudara. Ketika Rosi bertanya kepada Angelina Sondah, kira-kira apakah Anda melakukan korupsi sendirian? Angelina Sondah berkata begini, di dalam korupsi tidak ada yang namanya sendirian. Itu universal, ya. Istilahnya berjamaah. Makanya ada istilah korupsi berjamaah, ya, Bapak Ibu Saudara, ya, yang ketangkep banyak sekali. Kita dihadapkan dengan mayoritas, orang banyak. Di kampung lah, di kantor lah, di pasar, ya. Kita ini menjadi orang-orang yang minoritas, orang yang kecil, orang yang tidak banyak temannya, dibanding dengan orang banyak, orang mayoritas. Bapak Ibu, saya punya teman di Tyler, ya, dia sempat bercerita kepada saya, kalau dia lagi ada perkumpulan organisasi itu, ada istilahnya entertain, ya, menyediakan hiburan bagi bos-bos petinggi-petinggi. Dan hiburannya itu macam-macam, Bapak Ibu Saudara. Ya, dari hal-hal yang nggak baik sampai yang sangat tidak baik, ya. Nah, teman saya itu nggak bisa gitu, ya. Dia nggak bisa terima di dalam hatinya, Tuhan, ini bertentangan dengan hati nuraniku, Tuhan. Lalu saya bertanya, apa yang Bapak lakukan? Akhirnya saya mengambil keputusan untuk keluar dari tempat saya bekerja, Pak. Loh, Pak, kan Bapak rugi. Saya coba tanya, ya. Kan Bapak sudah bekerja sekian lama, sekian puluh tahun. Pak, apa yang saya pandang rugi itu tidak ada bandingnya ketika saya ingin mengikuti perintah Tuhan. Wow, luar biasa, ya, imannya Bapak Ibu. Dia rela keluar dari tempat pekerjaannya karena memang dia tidak suka entertain. Kalau entertain itu teman-temannya, ya, setelah ada seminar, kemudian malamnya itu, waduh, mereka melakukan banyak kegiatan. Teman saya itu hanya di kamar, Bapak Ibu. Paginya dia diejek sama teman-temannya, Pak, wong ini jauh dari keluarga, jauh dari istri, dari anak-anak. Ayolah Pak, ini kesempatan. Bayangkan Bapak Ibu, seringkali mayoritas itu membujuk kita. Ya, orang banyak itu seringkali mendorong kita untuk kita mengikuti dosa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ya. Sadrah, Mesah, dan Abednego juga berhadapan dengan orang banyak. Kemudian apa yang terjadi? Perintah diberikan. Setelah orang banyak, kita tahu bahwa ada perintah, ya, dari komandan, dari atasan, dari bos. Apa yang dikatakan? Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar ini. Ya, ini perintah. Semua harus menyembah. Semua harus sujud. Ya, tidak ada yang boleh tidak. Semuanya harus melakukannya. Ini perintah. Ini order. Ini sebuah perintah dari komandan, dari bos, dari pimpinan. Tidak ada yang boleh menolak.
Bapak Ibu Saudara, seringkali kita dihadapkan dengan perintah-perintah seperti ini, peraturan-peraturan seperti ini, ya. Bagaimana respon kita? Apakah kita masih tetap memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, ataukah kita mulai kendor? Ya, ketika ada tawaran, kamu boleh naik jabatan, tapi tinggalkan iman percayamu kepada Kristus. Ya, yang lalu saya sempat saksikan ada seorang jenderal yang dipaksa untuk dia berpindah keyakinannya kalau dia mau naik ke jenjang yang lebih tinggi, ya, bintang satu lagi, bintang jenderal bintang 3. Ini sebuah tantangan Bapak Ibu Saudara, ini sebuah ujian. Apa yang dilakukannya? Dia berkata, bagiku Tuhan Yesus Kristus adalah segalanya. Pangkat, jabatan, dan lain sebagainya itu bonus bagiku. Wow, imannya luar biasa Bapak Ibu. Jenderal bintang 2. Tapi apa yang terjadi ketika dia memegang teguh imannya? Menjelang detik-detik terakhir, ya, jenderal ini ditelepon dan dia harus datang ke istana. Dan akhirnya dia mendapat bintang 3. Bapak Ibu, seringkali iman kita teruji, ya, dengan perintah-perintah, dengan peraturan-peraturan yang seringkali membuat iman kita bisa gugur, bisa lemah, ya. Itu adalah ujiannya. Selain orang banyak, Bapak Ibu Saudara, setelah perintah, ancaman mulai diberitahukan, ya. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya, kita mungkin diancam, dipecat dari pekerjaan, tidak naik jabatan, putus hubungan dengan teman, dengan saudara. Ya, kalau kita ini masih mengikuti iman kita nggak bolon lagi kata mereka, ya. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ini sebuah hukuman yang serius Bapak Ibu Saudara dari raja. Ya. Hukumannya nggak main-main, dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Orang membayangkannya sudah takutnya luar biasa. Ya. Itulah yang dialami oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Bapak Ibu Saudara, perintah ini harus dipatuhi. Kita lihat Daniel 3 ayat 7. Sebab itu demi segala bangsa, mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Bapak Ibu Saudara, perintah raja dipenuhi. Termasuk siapa? Raja Yoyakin. Ya. Raja Yoyakin yang hadir juga pada saat itu sujud menyembah. Raja Yoyakin ini raja Israel, tadi Bapak Ibu Saudara, ya. Raja Yehuda. Dia juga sujud menyembah, dia takut mati. Tetapi ada 3 pemuda yang tetap berdiri tegak demi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini resiko. Ini sangat-sangat beresiko. 3 pemuda yang dengan berani dia tidak mentaati perintah Nebukadnezar. Ya, mereka tetap berdiri tegak. Bisa saja mereka bertiga ini mungkin, ya, kalau orang-orang zaman sekarang ini, kamu nggak takut nih kalau kita nanti dihukum mati? Iya ya, nanti gimana ya? Ya, mulai bimbang, mulai ragu. Tetapi itu tidak atas diri Sadrah, Mesah, dan Abednego, Bapak Ibu. Dia menguatkan hatinya. Karena dia tahu siapa yang dia sembah. Mulailah dituduhkan tuduhan-tuduhan kepada mereka. Ya, pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, ya, bunyi-bunyian itu harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara, orang-orang mulai tidak suka dengan
tindakan kita yang terus berpegang kepada iman. Ada orang-orang yang iri, ada orang-orang yang menuduh, memfitnah, ya, mencoba untuk menghina kita. Bapak Ibu Saudara, ini sudah terjadi pada zaman Perjanjian Lama. Ya, ini pemimpin-pemimpin juga mereka iri dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Raja kaget, Bapak Ibu Saudara, siapa mereka? Kok berani-beraninya melawan perintah saya? Ya, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Mereka yakni Sadrak, Mesak, Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Waduh Bapak Ibu Saudara, Raja Nebukadnezar mendengar hal itu. Dia marah, dia geram. Ya, ini penghinaan. Ini tanda tidak hormat. Siapa mereka berani-beraninya menantang saya? Ya, menantang perintah saya. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya, dalam geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan yang kedua. Ya. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, Abednego menghadap. Bapak Ibu, ketika kita sudah mengambil keputusan untuk berdiri dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita dituduh, kita diejek, kita dihina, dan kita dihadapkan dengan penguasa, dengan bapak polisi misalnya ya, dengan hakim misalnya, apakah kita akan tetap memegang teguh iman kita? Apa yang harus kita lakukan? Berdoa Bapak Ibu Saudara, minta perlindungan Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta Tuhan menyertai kita. Ya, kita harus sabar menghadapi mereka. Kita memiliki hati yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kuncinya adalah orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi Bapak Ibu, milikilah kesabaran menghadapi orang-orang yang mungkin iri kepada kita, ya, jealous, mereka cemburu, mereka memfitnah kita, mereka menuduh kita, mereka mulai memberitakan berita-berita hoax, ya. Kuncinya sabar. Hari-hari ini kan sedang viral ya, Dr. Terawan sedang sangat banyak dikirimkan ke grup-grup ya, termasuk saya juga mendapatkannya. Bagaimana respon Dr. Terawan? Ini yang terupdate hari-hari ini, dia sedang menghadapi satu masalah persoalan. Tidak main-main loh Bapak Ibu. Dipecat dari ID artinya itu nggak bisa praktek sama sekali kan. Tapi dia menyanyi, memuji Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik dan sebagainya ya. Beliau nyanyi dengan istrinya. Dia minta perlindungan dari Tuhan. Bapak Ibu, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dia dihadapkan kepada raja. Ini sebetulnya sebuah kesempatan yang kedua kalau dia ini mau berubah pikiran. Ya, raja bertanya, apakah benar Sadrak, Mesak, Abednego, kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Bapak Ibu Saudara, ini tawaran yang kedua ya, kesempatan kedua. Masih ada pengampunan oleh Nebukadnezar. Ya, kalau kamu mau sujud menyembah, kamu tidak akan kuhukum. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa mana yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sombong nggak ini Bapak Ibu Saudara, Nebukadnezar? Ya, biasanya orang yang diberi kekuasaan itu kalau tidak di dalam Tuhan Yesus Kristus, dipenuhi Roh Kudus, rendah hati, sombong Bapak Ibu Saudara. Ya, Nebukadnezar sombong. Dia membujuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, yuk
sujud aja sama dewaku ya, sembah aja dia. Tapi kalau tidak, kamu pasti aku hukum. Bagaimana respon ketiga orang ini? Bapak Ibu Saudara, mereka adalah duta-duta Allah. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Seperti Sadrah, Mesa, Abednego, kita pun juga wakil atau duta dari Tuhan. Di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang benar. Bapak Ibu, ini ujian, ini tantangan. Dapatkah kita menjadi wakilnya? Ataukah kita hanya mempermalukan nama Tuhan dengan kehidupan kita yang buruk dan tidak benar? Bapak Ibu, dunia sedang menantikan kehidupan anak-anak Tuhan yang benar. Mereka ingin melihat kemurnian iman, kebenaran iman kita. Ya, ini tantangan Bapak Ibu Saudara. Ingat sekali lagi, kita ini adalah wakil atau umat Tuhan. Agar dunia melihat Kristus di dalam diri kita. Jangan kita mempermalukan nama Tuhan. Kalau kita berdoa, berdoa saja Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita lagi makan di depan umum, di resto yang rame, di depan kita ada saudari kita yang berjilbab, berani nggak kita berdoa? Atau kita memakai cara doa yang lain? Ya, supaya tetap berdoa, caranya bagaimana? Menjatuhkan sendok ke bawah. Ya kan? Ketika kita ngambil sendok, kita berdoa, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, pada dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sendoknya sampai di atas meja Bapak Ibu. Itu mempermalukan nama Tuhan. Mempermalukan nama Tuhan. Mengapa kita tidak mengambil sikap doa? Ya. Mengapa kita tidak berani menunjukkan bahwa kita ini adalah umat Tuhan? Ya, orang Kristiani. Kita punya Tuhan. Kita ambil sikap doa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, mereka malah akan menghormati kita. Ya. Jadi saya kalau disuruh berdoa di restoran atau di tempat makan, ketika makan bersama, saya sengaja Bapak Ibu Saudara, doa saya keras-keraskan. Karena supaya mereka mendengar firman Tuhan. Ya, sekaligus saya sampaikan Yohanes 3 ayat 16 itu kan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Sengaja saya doanya saya kencang Bapak Ibu Saudara. Pertama supaya kami bisa mendengar ya yang ada bersama-sama dengan kami berdoa. Kedua, supaya firman Tuhan mereka dengar. Bapak Ibu Saudara jangan takut. Kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Jangan mempermalukan nama Tuhan. Amin ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Bahwa ini adalah sebuah ujian penyembahan Bapak Ibu. Ujung-ujungnya adalah ujian penyembahan. Sadrah, Mesa, Abednego tahu mereka diajar tidak menyembah Allah yang lain. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Ya, ini sebuah ujian penyembahan. Bapak Ibu Saudara, Kristus pun juga mengalami ujian penyembahan. Ya, Matius 4 ayat 9. Iblis berkata, dan berkata kepada Kristus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saya sedang berpikir iblis ini sudah kehilangan akal sehatnya ya. Siapa yang dia hadapi? Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, tetapi ini menunjukkan kepada kita bahwa ujian penyembahan itu akan kita alami. Semua kita akan mengalami ujian penyembahan melalui hal yang tadi saya sampaikan. Ya. Apa jawaban Kristus? Tuhan Yesus berkata bahwa sembahlah Tuhan Allah saja. Tidak ada yang disembah kecuali Tuhan Allah. Filosofi setan itu, kalau engkau menurut kepadaku, aku akan memberikan apapun yang kau minta. Aku tidak akan memberikan apapun jika engkau tidak menurut kepadaku. Nah ini loh Bapak Ibu. Iblis itu selalu mempunyai syarat. Ya, kalau kita datang kepada iblis, dia selalu punya syarat. Ya, istilahnya zaman dulu itu tumbal. Ya, ada tumbalnya, ada syaratnya. Itu filosofi iblis.
Tapi filosofi Tuhan, aku memberikan, aku memberkati, bukan agar engkau menurut kepadaku, melainkan karena aku sangat mengasihimu. Jadi Tuhan Yesus Allah Bapa, dia lebih dulu mengasihi kita Bapak Ibu. Itulah sebabnya dia memberkati kita. Sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan bagi kita? Kita nurut dia, kita nyembah dia. Ya, kita nggak boleh melawan dia. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa ketika kita ini melakukan perintah Tuhan, ya, maka mereka bisa saja memberi alasan. Orang tiga ini ya, Sadra, Mesa, dan Abednego. Kita akan lebih berguna bagi Tuhan jika tetap menjadi pegawai kerajaan daripada mati menjadi debu di perapian. Ada alasan-alasan. Ya. Iblis selalu membuatkan alasan untuk kita ini melanggar perintah Tuhan. Alasannya apa lagi? Kan kita harus tunduk, karena kita ini kan harus memberikan kepada raja apa yang menjadi bagian raja kan. Bapak Ibu Saudara, apa alasan lagi? Kita pura-pura aja yuk membersihkan kasut. Ya, pada saat bunyian tadi dibunyikan, kan semua harus sujud menyembah. Kita pura-pura aja yuk. Kita lagi bersihkan kasut kita ya, sepatu kita. Kan sama-sama nunduknya Bapak Ibu Saudara. Itu alasan-alasan. Kita tunduk aja yuk. Minta ampun. Ya, nanti setelah kita melakukan dosa, toh Tuhan juga ngampuni kita. Ini alasan-alasan Bapak Ibu. Ya, kadang juga ada alasan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kalau kita ini sedang ada di satu tempat, satu teritorial, ya kita harus menghormati tempat atau teritorial itu. Ini alasan-alasan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Sadra, Mesa, Abednego, mereka taat tanpa syarat. Ya. Lalu Sadra, Mesa, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini, ya, dalam penyembahan ini. Jika Allah kami yang kami puja, perhatikan Bapak Ibu Saudara ayat ini. Jika Allah yang kami puja, ya, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Luar biasa enggak Bapak Ibu Saudara? Ketaatan tanpa syarat yang dimiliki oleh ketiga orang ini. Ya. Apa resikonya ketika mereka memiliki iman seperti ini? Bapak Ibu Saudara, meluaplah raja. Raja marah besar, ya. Air mukanya, ya, wajahnya itu merah padam. Ini penghinaan. Tidak tunduk, tidak taat kepada perintah raja. Ya. Raja marah. Dan dia memerintahkan supaya perapian itu, ya, dibuat 7 kali panas dari yang biasa. Ya. Raja hanya memberikan hukuman, dihukum dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi karena 3 orang ini, ya, bagi raja dia melawan, dibuat panas 7 kali Bapak Ibu Saudara. Ayat 20, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya ditedahkannya untuk mengikat Sadra, Mesa, dan Abednego dan mencampakkan mereka, melemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Kemudian diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara, apakah berhenti sampai di sini kisahnya? Makanya kalau kita membaca Alkitab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti di tengah-tengah. Ya, kita membaca pengorbanan Kristus, jangan berhenti di tengah-tengah ketika Yesus disalib. Ada beberapa orang nonton film, ya, ketika dia nonton film di tengah-tengahnya, di tengah-tengah penyalipan misalnya, dia berhenti nonton. Apa kesimpulan dia? Waduh, Yesus mati. Yesus katanya juru selamat kok mati. Bapak Ibu Saudara, tontonlah sampai akhir. Bacalah firman Tuhan, surat cintanya Tuhan. Ya, jangan berhenti, terus baca.
kisah ini belum berakhir, Bapak Ibu Saudara. Yang terjadi adalah ini, ya, dipanaskan begitu rupa 1400 derajat Fahrenheit. Ya, ini sebuah tafsiran. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Loh, yang mati malah orang yang mengangkat mereka. Bagaimana dengan ketiga pemuda ini? Tetapi ketika Sadrak, Mesah, Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Bapak Ibu Saudara, kisah belum selesai. Ayo kita lanjutkan. Ya, apa yang terjadi? Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lalu bangun dengan segera. Ya, dia tadi marah, dia ingin melihat, rasa noh, ya, kamu yang melawan titah raja, perintahku, rasa noh kon, ya, mati kon. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Sadrak, Mesah, dan Abednego ada di perapian itu, raja berkata, "Duh, kan tadi 3 orang yang kita lemparkan ke dalam api itu." "Ya raja, benar raja." Nebukadnezar berkata, "Tapi kok ada 1 orang lagi? Jadi 4. Kulihat jalan-jalan lagi, ya, di tengah perapian itu. Mereka sepertinya tidak kebakar. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah tidak mempermalukan umatnya. Tuhan Allah pertolongannya tepat pada waktunya. Ketika kita berani berdiri di atas dasar iman kita, maka Tuhan Allah tidak mempermalukan umatnya. Kalau saja Sadrak, Mesah, Abednego mereka kalah imannya, Tuhan tidak akan menunjukkan kemuliaannya. Tetapi melalui ketaatan yang tanpa syarat, Sadrak, Mesah, dan Abednego disertai Tuhan. Karena dia Allah Immanuel. Di dalam api sekalipun Tuhan ada di sana, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika Bapak Ibu Saudara mungkin di ruang operasi, Tuhan Yesus ada di sana. Jadi jangan takut, dia Allah Immanuel. Bapak Ibu Saudara, kita harus punya iman yang teguh. Apa yang terjadi berikutnya? Dan ayat 26 ya. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu berkata, "Sadrak, Mesah, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Bapak Ibu Saudara, Sadrak, Mesah, dan Abednego benar-benar rendah hati ya. Dia nggak sombong. Bisa nggak dari dalam perapian dia ngejek-ngejek Nebukadnezar? Aku nggak mati. Kamu malu. Bisa ya Bapak Ibu. Tapi Sadrak, Mesah, Abednego hamba-hamba Tuhan yang rendah hati. Disuruh keluar, dia keluar. Ya. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri, berkumpul mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka juga tidak berubah. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Dahsyatnya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya kagum dengan Tuhan Allah ya. Ini luar biasa, kisah ini sungguh luar biasa. Lalu apa respon Nebukadnezar? Ayat 28. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego. Bapak Ibu Saudara, Nebukadnezar mengakui Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, ya, dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Yahweh mereka. Bapak Ibu Saudara, Nebukadnezar akhirnya mengakui bahwa Allah yang disembah Sadrak, Mesah, dan Abednego memang Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir dengan hari esok. Kalau kita punya iman yang teguh, kita terus menyembah Tuhan Allah kita, jangan takut. Ya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup,
Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah ya. Juga kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus hidup, ada hari esok. Jangan takut. Kemudian Bapak Ibu Saudara, upah diberikan kepada mereka yang setia. Ini pasti Bapak Ibu Saudara. Upah itu diberikan kepada umatnya yang setia. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan pasti memberkati. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Bapak Ibu Saudara, ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Dan untuk membayar iman itu, harganya mahal. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Sadrah, Mesah, dan Abednego. Tuhan berjanji di dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman Tuhan pada siang hari ini belajar dari Sadrah, Mesah, Abednego. Jangan takut. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akhiri renungan ini, saya ingin ceritakan satu kisah nyata. Bagaimana iman orang-orang Kristiani di Rusia. Suatu saat mereka sedang mengadakan satu ibadah ya di satu gereja kecil, Bapak Ibu. Ya. Gereja Katolik yang kecil. Mereka di depan altar ya, karena itu dalam suasana penjajahan perang. Mereka berdoa, mereka memuji ya pelan-pelan. Tiba-tiba Bapak Ibu, datang 2 tentara Rusia memasukin gereja mereka. Dan tentara Rusia ini dengan senjata yang ada di tangannya, ya siap untuk ditembakkan, dia berkata, "Hei, kamu lagi ngapain? Kamu lagi ngapain?" Gak ada yang berani jawab. Kamu lagi nyembah Kristus ya? Kamu beriman kepada Kristus ya? Waduh, kalian ini. Ya, sekarang siapa yang mau untuk selamat? Ya, kamu harus menyangkal Kristus. Silahkan ada di sebelah kanan. Semua yang mau selamat, ya nyangkal Kristus ada di sebelah kanan. Bapak Ibu, beberapa orang lari ke sebelah kanan. Ya, ada sepasang suami istri, istrinya itu tetap di tempatnya, Bapak Ibu. Ya, dia tetap di tempatnya, dia berkata dalam bahasa Jawanya ya, "Mas, kamu kok ninggalkan aku toh, Mas?" Suaminya itu dia ya agak takut, agak gimana. Mungkin dalam hatinya Bapak Ibu ya, "Dek, wis tak tinggalkan kamu aja, Dek. Kamu cerewete minta ampun kok, Dek, wis tak ganti wae." Dia mau selamat Bapak Ibu. Ya. Makanya dia di kanan cari selamat. Tapi ibu itu tetap berada di posisinya. Tentara tadi berkata, "Hei kalian yang mau tetap percaya pada Kristus, pindah sebelah kiri. Cepat, cepat, cepat. Masih ada kesempatan. Kalian mau ke kanan atau ke kiri?" Bapak Ibu, beberapa orang tadi mereka ada di sebelah kiri. Kemudian tentara ini berkata, "Hei kamu yang di sebelah kanan. Kalau kamu mau selamat sekarang kamu keluar. Keluar, keluar, keluar." Disuruh keluar Bapak Ibu. Ketika mereka merasa senang bisa keluar ya, mereka lari keluar. Terdengar bunyi tembakan dan teriakan. Mereka menjerit karena tentara-tentara yang ada di luar mengira mereka ini melarikan diri. Malah tertembak Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan yang ada di dalam? 2 orang tentara tadi berkata, "Bapak, Ibu, saya juga Kristiani. Saya juga percaya kepada Kristus.
Saya hanya tidak ingin ada orang-orang munafik, orang-orang yang plin-plan imannya. Ya, waduh, nangis Bapak Ibu. Orang-orang yang di sebelah kiri tadi, ternyata ketika mereka beriman kepada Kristus, ya, menjunjung tinggi imannya kepada Kristus, mereka malah selamat. Diselamatkan oleh siapa? 2 tentara yang ternyata Kristiani tadi, Bapak Ibu Saudara. Iman butuh harga. Ya, dan harganya itu mahal, Bapak Ibu Saudara. Tetapi percayalah, ketika kita mempertahankan iman kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, apapun resikonya, Gusti Yesus mboten sare, Tuhan Yesus tidak tertidur. Dia pasti menolong kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh belajar kebenaran firman-Mu pada siang hari ini, menghadapi ujian iman yang harus kami hadapi, pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu berdoa, biarlah kami meneladani kisah Sadra, Mesa, dan Abednego. Mereka mempertahankan imannya, tidak menyembah yang lain, hanya menyembah Engkau saja. Dan terbukti, meskipun menghadapi tantangan, menghadapi resiko, tetapi Tuhan turun menolong mereka. Tuhan bersama dengan mereka. Dan ujungnya, Nebukadnezar mengakui kekuasaan Allah Sadra, Mesa, dan Abednego. Dan mereka juga diberi jabatan tinggi dalam pemerintahan Babel. Tuhan, jamah hati setiap kami pada siang hari ini, agar kami menjunjung tinggi iman kami di hadapan-Mu. Kami percaya sungguh-sungguh kepadamu, tidak diserongkan oleh apapun juga. Kami tidak mau kompromi dengan apapun juga. Iman percaya kami hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu. Berkatilah kekasih hatimu Tuhan Yesus. Pada siang hari ini, apapun yang menjadi pergumulan, masalah, persoalan anak-anak-Mu, kuatkan dan teguhkan mereka. Roh Kudus, Kau yang akan topang, Kau akan yang membangkitkan semangat yang baru. Kau memberikan hikmat. Biarlah cinta kasih-Mu terus ada di dalam hati anak-anak-Mu. Berkati usaha, pekerjaan, aktivitas, pelayanan, rumah tangga. Berkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, menantu-menantu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati oleh Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berkat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akhiri dengan doa seperti Kristus ajarkan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti berikanlah kami pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami, dan kami tolong ampuni kesalahan pada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Makasih Pak Sam. Sama-sama. Tolong. Sama-sama Bapak Ibu. Tukang siang, berkah dalam. Berkah dalam. Kasih Pak Sam. Saya serahkan ke Bu Siska, ada Pak Sam, pengumuman. Kamis depan gimana ya? Kamis depan masih ada Zoom enggak ya? Oh iya, Gimana, Bu? Kamis putih. Kamis putih ya. Ya. Mungkin kita off dulu. Mau off dulu. Kita libur dulu aja ya Pak Sam. Ya. Ya, Kita Bu. libur dulu ya. Baik, baik. Nah, karena kan kita enggak tahu jadwalnya masing-masing gereja kan dibagi jamnya gitu. Betul, betul, Bu. Ya, saya menghormati. Kita off dulu saja. Ya, Kamis ketemunya putih. nanti tanggal 21. 21 ya. Ya. Kita kembali tanggal 21. 21. Baik. Ya, itu Oh aja. ya, Bapak Ibu, doakan saya tanggal 10 April besok saya ditabiskan menjadi pendeta muda di gereja saya. Mohon dukungan dalam doa. Dan ya, terima kasih dukungan doanya. Saya mengharapkan doa restu Bapak Ibu. Sebetulnya saya mau mengundang semuanya, tapi karena protokol kesehatan, nyuwun sewu minta maaf, sehingga
kami tidak bisa mengundang semuanya. Teman-teman saya juga yang lain berkata, Pak Sam, aku kok nggak mau undang. Ya saya minta maaf ya dari organisasi, dari teman-teman pendeta, saya minta maaf. Nanti 2 tahun lagi Bapak Ibu, waktu saya ditafiskan jadi pendeta, jadi gembala, semuanya kita undang, kita rayakan Amin. 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 Siap. Berarti namanya sekarang ganti, nanti per tanggal 10 namanya ganti. Pak Apa, Bu? Samuel Penmut. Penmut, pendeta imut-imut. Pendeta muda. Walaupun usianya nambah tetap penmut gitu. Tetap muda, ya Bu. Terima kasih. Selamat. Ya, selamat. Selamat sebelumnya Pak Sam. Selamat. Berkati. Kita tidak diundang nggak apa-apa Pak Sam. Penting kita diundang makan. Asik sih ya. Iya, nggak diundang petagisannya nggak apa-apa lah. Kita diundang makan ya. Makannya online Bu Siska. Iya ya, makan bersama online. Jawabannya holiday lantai 11 nanti. Lantai 11, aduh. Iya ya. Kalau Pak, buket buka loh. Nggak ada ininya toh Pak Sam, linknya yang bisa misalnya ada yang berminat untuk Ya, ikutin. ada Bu, ada. Nanti saya akan share di Zoom ya. Kalau informasinya sudah pasti, nanti saya akan informasikan. Oke, makasih. Yang penting mohon dukungan doa restunya Pasti. dari Bapak Ibu semua. Pasti, Untuk kami Pak Sam. ya boleh melayani Tuhan. Pasti Pak Sam. Makasih, Ada lagi, Pak Sam. ya, ada lagi Bu Makasih. Siska pengumumannya. Itu aja minggu depan Ya, kan kita libur. ya. Ya, makasih Baik. semuanya, makasih. Ada Rive juga, ada Mbak Terry. Mbak Ida. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Ya, pokoknya semuanya ini. Semuanya. Berkati. Shalom, shalom. Tuhan berkati. Sampai Berkah ketemu. dalam, berkah dalam. Kita akhiri ya, Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi. Ya, makasih Pak Sam. Sami-sami. Pak Rive, Tuhan berkati. Tetap semangat Pak Rive. Masih Pak Sam. Luar biasa di tengah pekerjaannya ya. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati. Ya, makasih Pak Sam. Sampai ketemu lagi.